1117 Telapak tangan gunung harimau yang mengaum. Melihat naga Xingyu menjadi marah dan tampak seperti dia bahkan mungkin akan membunuhnya, Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut dan dengan dingin berkata, "Jadi, Komandan Naga, sepertinya Anda sangat menghormati keinginan Kaisar Agung. Tentu saja, perintah Kaisar Agung lebih utama dari segalanya. Mereka menunjukku, Naga Xingyu, sebagai komandan, dan wajar saja jika aku mengambil posisi itu tanpa ragu-ragu," kata Naga Xingyu perlahan. Makna dalam perkataannya tidak dapat dipungkiri lagi, dia ingin memberitahu Yang Chen, dan bahkan kepada semua orang yang hadir, bahwa jabatannya dianugerahkan oleh Kaisar Agung, dan begitu pula dengan jabatan mereka. Adapun kamu, Yang Chen, kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Yang Chen tetap tenang. Dia sudah menduga bahwa Dragon Xingyu akan mengatakan hal itu. Dia berkata dengan santai, "Jika memang begitu, maka Panglima Dragon seharusnya tidak melupakan alasan mengapa Kaisar Agung mengangkatmu sebagai Panglima. Apalagi alasannya, aku, Naga Xingyu, memiliki kekuatan untuk mengemban tanggung jawab ini," kata Naga Xingyu dengan bangga. "Baiklah, kalau begitu, Komandan Naga, aku cukup penasaran dengan kekuatanmu. Karena kau terus mengatakan bahwa para Kaisar Agung mengangkatmu sebagai komandan karena kekuatanmu, dan kau juga mengaku menghormati keinginan Kaisar, mengapa kita tidak bertanding? Jika kau kalah, kau harus segera turun dari posisi ini, bagaimana?" Yang Chen berkata dengan dingin. Awalnya, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran terhadap Naga Xingyu, tetapi sekarang, dia telah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakter Naga Xingyu yang sebenarnya, pria itu tidak sebaik yang dia tunjukkan. Naga Xingyu adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja demi keuntungan pribadinya. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir dua kali tentang kata-katanya. Menunjuknya sebagai komandan bisa saja menimbulkan beberapa masalah. Kalau begitu, mengapa dia harus bersikap lembut padanya? Mendengar perkataan Yang Chen, Naga Xingyu menjadi sangat marah. Pada saat ini, salah satu antek Dragon Xingyu melompat keluar dan berteriak, "Anak bermarga Yang, tahukah kau apa yang kau bicarakan? Ini pembangkangan. Komandan Dragon memiliki posisi tinggi sebagai panglima tertinggi, siapa kau yang berani menantangnya? Apakah kau mempertanyakan pilihan Kaisar Agung?" Melihat antek Dragon Xingyu melangkah keluar, Yang Chen berkata dengan tegas, "Jangan bicara padaku tentang pembangkangan. Komandan Dragon, kau bilang posisimu diberikan oleh Kaisar Agung, dan aku bukanlah tipe orang yang tidak bisa memohon perlindungan Kaisar. Jika kau benar-benar ingin bertarung, aku, Yang Mou, akan menemanimu. Aku penasaran untuk melihat siapa yang memiliki alasan yang lebih kuat dalam masalah antara kau dan aku ketika sampai pada Kaisar Agung." Kau, wajah Naga Xingyu memerah. Dia benar-benar terdiam mendengar kata-kata Yang Chen. Memang, ada Kaisar Agung di belakang Yang Chen, belum lagi Kaisar Xineng dari Sekte Donghuang. Kaisar Bai Wei dari keluarga Bai juga merupakan pendukungnya. Dengan dukungan dari dua kaisar besar, keluarga Bai dan Sekte Donghuang, dia hanya memiliki Kaisar Jueming yang mendukungnya. Dalam pertarungan yang sebenarnya, Kaisar Jueming bahkan mungkin tidak akan membelanya. Inti masalahnya adalah Yang Chen memiliki prestasi, dan sudah sepantasnya dia diberi pangkat jenderal. Campur tangan Long Xingyu sama sekali tidak masuk akal, dan jika sampai ke Kaisar, itu hanya akan membuatnya semakin mendapat masalah. Tetapi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan sekarang? Dia menggertakkan giginya, kemarahan memuncak dalam hatinya. Dia sungguh penasaran dengan kemampuan Yang Chen. Baiklah, Yang Xilin, aku, sebagai Panglima, akan mengutamakan gambaran yang lebih besar dan tidak akan membawa masalah ini kepada Kaisar Agung. Dengan ini aku menerima tantanganmu dan memberitahumu bahwa selalu ada manusia di atas manusia, dan surga di atas surga. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu harus pergi secepatnya dan tidak mempertanyakan pilihanku sebagai Panglima. Naga Xingyu mendengus dingin, berpikir bahwa jika dia tidak menegakkan otoritasnya, semua orang akan memperlakukannya seperti kucing sakit. Mendengar perkataan Dragon Xingyu, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Apakah Dragon Xingyu benar-benar berpikir dirinya sempurna? Ia segera menyebutkan gambaran yang lebih besar dan mengenakan topi lain di kepala Yang Chen. Yang Chen terlalu malas untuk membantah, karena keadilan akan menang. Dia hanya berkata, "Komandan Naga, jika aku kalah,
aku akan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tetapi jika kau kalah, lalu bagaimana? Jika aku kalah, jika aku, sang komandan, kalah, itu berarti kau memenuhi syarat untuk menduduki jabatan jenderal, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Teriak naga Xingyu. Yang Chen mencibir dalam hatinya. Yang lain juga merendahkan penilaian mereka terhadap karakter Dragon Xingyu, belum lagi dia sudah kalah dalam hal keberanian. Dalam hal prestasi, Dragon Xingyu tidak memiliki apa-apa, sementara Yang Chen, jika kalah, akan berani berbalik dan pergi. Namun, jika Dragon Xingyu kalah, dia bahkan tidak berani menyebutkan pengunduran dirinya. Untuk posisi umum, seseorang harus mengalahkan naga Xingyu untuk mencapainya. Jika berita ini menyebar ke orang lain, itu pasti akan membuat banyak orang patah semangat. Melihat Dragon Xingyu membuat pilihan yang begitu hina dan tak tahu malu, kemarahan Yang Chen pun meningkat. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, kalau begitu, mari kita ikuti kata-kata Komandan Dragon. Jika aku menang, aku tidak butuh apa-apa lagi, hanya Komandan Dragon yang mengakui bahwa aku memenuhi syarat untuk posisi jenderal. Namun, sebelum itu, Komandan Dragon, apakah aku yang menetapkan aturan untuk pertandingan ini, atau kau yang menentukannya? Naga Xingyu terbatuk 2 kali dan berkata, siapapun yang menetapkan aturan, sama saja, mengapa kita tidak membandingkan teknik telapak tangan kita saja? Dengan cara ini, kita tidak perlu bertarung, dan itu tidak akan merusak persahabatan kita. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-katanya terucap, orang-orang di bawah Zhang Zonyi tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya secara diam-diam. Naga Xingyu benar-benar tidak tahu malu. Meskipun dia mengatakan tidak masalah siapa yang membuat aturan, dia dengan cepat membuat aturan sendiri. Siapa yang tidak tahu teknik telapak tangan kuat Sekte Huangdao? Naga Xingyu sungguh tak tahu malu, ingin membandingkan teknik telapak tangan, itu hanya. Poin pentingnya adalah jika Yang Chen menolak, maka akan tampak seolah-olah dialah yang bersalah. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan niat untuk menolak dan berkata terus terang, baiklah, menurut kata-kata Komandan Naga, mari kita bandingkan teknik telapak tangan kita. Teman muda Yang, kamu, Zhang Zonyi tidak bisa menahan senyum masam, tidak tahu bagaimana harus menilai apa yang telah dilakukan Yang Chen. Yang Chen menundukkan tangannya dan berkata, pemimpin Zhang, tindakan hari ini dilakukan karena ketidakberdayaan, tetapi yakinlah, saya memiliki rasa kesopanan dalam semua masalah ini. Bagus kalau begitu, kata Zhang Zonyi. Karena kamu sudah setuju, jangan buang waktu lagi, mari kita mulai kompetisinya, kata Naga Xingyu dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia tidak menyangka Yang Chen akan langsung setuju. Secara kebetulan, dia memiliki teknik telapak tangan yang kuat dan dia sangat ahli, dan dia sangat percaya diri. Jika Yang Chen berani menerima, dia akan memberitahu Yang Chen bahwa dia memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan panglima tertinggi. Baiklah, Yang Chen dengan tenang menunggu Naga Xingyu bergerak. Tiba-tiba, Naga Xingyu mengayunkan telapak tangannya secara tak terduga, dan sebelum telapak tangan itu dilempar, tampak seolah-olah seekor naga dan seekor harimau sedang mengaum bersama. Dalam sekejap mata, serangkaian sosok harimau putih muncul dari telapak tangan Naga Xingyu, bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengejutkan mereka yang melihatnya. Itu adalah telapak gunung harimau mengaum milik Sekte Huangdao. Seperti yang diharapkan, ini adalah teknik telapak tangan, Komandan Naga sangat ahli dalam hal itu. Teman muda yang akan mengalami kesulitan sekarang, teknik telapak tangan ini sangat biadab dan sombong. Bab 1118 Kekalahan besar bagi Naga Xingyu. Banyak orang tidak menganggap serius tantangan Yang Chen terhadap Long Xingyu, bukan karena mereka memihak Long Xingyu dalam pertarungan antara Yang Chen dan dirinya. Sebaliknya, mereka berharap Yang Chen akan menang. Namun, mereka merasa Yang Chen terlalu muda karena berbagai alasan. Pertama, teknik telapak tangan Sekte Huangdao terkenal karena dominasinya dan sulit dipatahkan. Kedua, kekuatan Long Xingyu lebih tinggi dari Yang Chen. Meskipun Yang Chen unggul dalam konfrontasi sebelumnya dengan iblis abadi, itu berdasarkan kekuatan keseluruhan. Sekarang Long Xingyu tetap pada teknik telapak tangan, dan Yang Chen hanya menyetujuinya, bukankah itu naif? Namun, tidak ada yang peduli untuk mengamati dengan saksama. Jika mereka memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda ketegangan atau kepanikan di wajah Yang Chen.
Yang dimilikinya hanyalah ketenangan. Yang Chen tersenyum di sudut mulutnya. Dia harus mengakui bahwa Roaring Tiger Mountain Palm memang teknik yang hebat. Sayangnya bagi Long Xingyu, dia bertemu Yang Chen. Yang Chen mengangkat tangannya pelan-pelan, dan di hadapan gerombolan harimau yang mengaum, dia hanya menamparnya dengan kekuatan yang dahsyat. Tepukan tangan ini disertai dengan cetakan telapak tangan raksasa. Itu adalah telapak awan gelap gunung hitam. Meskipun Black Mountain Dark Cloud Palm tidak dapat dianggap sebagai raja teknik telapak tangan, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh teknik apapun. Itu mengandung darah esensi Black Mountain Black Bear, binatang iblis raja. Ketika teknik ini digunakan, kelompok harimau akan bubar. Apa? Tidak mungkin. Pupil mata Long Xingyu mengerut hebat. Dia sudah meramalkan kemenangannya, berpikir bahwa dia bisa dengan sempurna membunuh prestise Yang Chen, dan menggunakan Yang Chen untuk membangun otoritasnya sendiri sebagai seorang komandan. Tetapi dia ternyata salah. Di depan telapak awan hitam gunung Yang Chen, telapak gunung harimau yang mengaum tidak dapat menahan satu pukulan pun. Meskipun kekuatannya lebih unggul, telapak gunung harimau yang mengaum tetap runtuh dengan cepat. Kemudian, telapak awan gelap gunung hitam menyerang tubuh Long Xingyu dengan keras. Wah! Long Xingyu memuntahkan darah. Komandan, para antek Long Xingyu merasa cemas. Long Xingyu buru-buru mengangkat tangannya, berpura-pura santai seolah tidak terjadi apa-apa, dan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tidak menyangka teknik telapak tanganmu, teman muda yang begitu tajam. Aku, Long, mengaku kalah dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Ini semua hanya aktingnya. Jika dia menunjukkan ekspresi putus asa setelah dipukul oleh Yang Chen, di mana otoritas komandannya akan berakhir. Dia harus mengakui bahwa teknik telapak tangan Yang Chen terlalu mendominasi. Meskipun dia telah melakukan pertahanan penuh sebelum dipukul, dia masih merasa seolah-olah dia hampir kehilangan separuh hidupnya. Yang Chen melihat Long Xingyu dengan paksa mempertahankan penampilannya yang tidak terluka dan mencibir dalam hatinya. Long Xingyu mewujudkan pepatah, menyelamatkan muka saat menderita. Dia tidak peduli dengan perasaan Long Xingyu dan berkata, Panglima Long, bagaimana dengan posisiku? Haha, teman muda Yang, aku bisa melihat dengan jelas kemampuanmu tadi. Dengan kemampuanmu, kau secara alami memenuhi syarat untuk menjadi seorang jenderal. Ayo, bawa baju zirah itu dan pakaikan pada teman muda yang dengan benar. Long Xingyu berpura-pura memiliki mata yang jeli terhadap bakat. Orang-orang di bawah tidak berani menentang, dan membawa baju zirah sang jenderal kepada Yang Chen, lalu memasangnya di tubuhnya. Baju zirah jenderal ini berwarna hitam dan terbuat dari bahan khusus yang disediakan oleh beberapa kaisar agung. Baju zirah ini sangat kokoh dalam hal pertahanan, dan memiliki kegunaan unik di medan perang untuk membunuh musuh. Yang Chen mengenakan baju zirah ini, menatap Long Xingyu, dan menemukan senyum ramah di wajahnya. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang mungkin berpikir bahwa Long Xingyu telah benar-benar mengubah kebiasaannya. Namun, Yang Chen tidak akan mudah tertipu. Dia menatap mata Long Xingyu dengan saksama, dan meskipun Long Xingyu berusaha menyembunyikannya, Yang Chen masih mendeteksi jejak kekejaman. Long Xingyu ini berpikiran sempit dan tidak akan mudah melupakan dendamnya padaku, gumam Yang Chen dalam hatinya, lalu berkata, terima kasih, Komandan Long, karena telah menganugerahkan baju zirah itu. Aku telah menahan 50% kekuatanku pada saat kritis tadi, jadi kau seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 hari. Mendengar ini, darah di dalam tubuh Long Xingyu bergejolak hebat, dan dia hampir tersedak napasnya. Matanya merah saat dia menatap Yang Chen, berharap bisa mencabik-cabik Yang Chen. Apa arti kata-kata Yang Chen? Citra palsunya yang dibuat-buat tentang tidak adanya luka benar-benar hancur. Semua orang akan berasumsi bahwa jika Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan tadi, siapa yang tahu keadaannya nanti? Anak ini sungguh kejam. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama Zhang Zonyi. Melihat Zhang Zonyi dan Yang Chen pergi, Long Xingyu tak dapat menahan lagi amarah yang meledak-ledak di dalam dirinya. Darah muncrat dari mulutnya, dan Long Xingyu merasa kehabisan tenaga. Komandan, Anda baik-baik saja. Sekelompok orang berteriak dengan cemas. Long Xingyu tidak berbicara, tetapi dalam hatinya dia meraung seperti binatang buas, bersumpah untuk mencabik-cabik Yang Chen, pasti.
Dalam perjalanan pulang, Yang Chen sangat dipuji oleh bawahan Zhang Zonyi. Wajar saja jika Zhang Zonyi, sebagai wakil pemimpin, tidak berbicara secara terbuka. Namun, bawahannya tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Teman muda Yang, tadi itu sangat memuaskan, haha, melihat Long merasa malu membuatku sangat senang. Long itu beruntung diangkat menjadi panglima tertinggi dan menganggap dirinya terlalu serius. Dia selalu mengatakan, panglima ini, setiap hari tanpa alasan, dan sengaja menambahkan kata, wakil, saat memanggil pemimpin kita Zhang. Tepat sekali, menurutku, Long Xingyu tidak punya banyak keterampilan. Lihat, dia tanpa malu-malu memilih kompetisi teknik telapak tangan dan akhirnya dihajar oleh teman muda yang dengan mudah. Haha, hanya melihat ekspresi si panjang itu saja membuatku senang. Baiklah. Zhang Zonyi melambaikan tangannya, kita bisa membicarakan ini di antara kita sendiri. Meskipun Long Xingyu mungkin kurang dalam beberapa hal, bagaimanapun juga, dia adalah seorang komandan yang dipilih oleh para kaisar agung. Kita harus menerimanya. Teman muda Yang, kamu telah membalas dendam hari ini, dan di masa depan, tidak perlu repot-repot dengannya. Sekarang, kita harus memprioritaskan manusia secara keseluruhan. Mendengar perkataan Zhang Zonyi, Yang Chen mengangguk, Anda benar, komandan. Haha, teman muda Yang, sudah berapa kali kukatakan padamu. Panggil saja aku Ketua Zhang. Jangan terus-terusan menambahkan, Tuan, kedengarannya asing. Zhang Zonyi tertawa terbahak-bahak, ngomong-ngomong, teman muda Yang, apa rencanamu sekarang? Saya berencana untuk mengatur ulang pasukan saya terlebih dahulu, lalu menjaga ketat wilayah timur laut. Meskipun iblis abadi saat ini tidak sadarkan diri, kita tetap tidak bisa ceroboh, kata Yang Chen. Ya, kau benar, Zhang Zonyi setuju. Maka dari itu, Yang Chen dan yang lainnya kembali, dengan Zhang Zonyi kembali ke distrik timur, dan Yang Chen ke wilayah timur laut. Seperti yang dikatakannya, sekembalinya dia segera mengatur kembali pasukannya dan mulai menegakkan manajemen dan pertahanan yang ketat. Bab 1119 Perubahan dramatis beruang hitam Gunung Hitam. Yang Chen tidak mengetahui situasi terkini klan Iblis Larangan, tetapi dia tahu bahwa semakin dia pikir mereka tidak akan menyerang, semakin dia harus waspada. Ia memberi perintah kepada para prajurit untuk menjaga berbagai lokasi dan bergegas kembali ke kediamannya untuk memulai kultivasi tertutup. Faktanya, dengan statusnya saat ini dan berada di medan perang, dia seharusnya tidak memilih untuk menutup diri dengan mudah, tetapi Yang Chen tidak punya pilihan karena sebuah anomali terjadi di dalam ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Dan penyebab kelainan ini adalah dua beruang hitam Gunung Hitam. Sebagai ruang antar ruang, ruang 8 ujung sungai yang mengalir dapat menampung binatang iblis tanpa halangan, tetapi manusia tidak dapat tinggal di dalamnya terlalu lama. Namun, dengan kekuatan seni bela diri Yang Chen saat ini yang tak tertandingi sebelumnya, tinggal di dalam ruang untuk waktu yang singkat bukanlah masalah. Sekarang, Yang Chen telah memasuki ruang sungai 8 ujung dan berdiri berdampingan dengan suku manusia ikan. Apa yang mereka lihat adalah tubuh dua beruang hitam Gunung Hitam yang membesar dengan cepat. Apa yang terjadi? Yang Chen bertanya dengan bingung. Yang pertama berbicara adalah Yun Lu, Tuan Muda, kami tidak tahu secara spesifik, kami hanya tahu bahwa setelah kedua beruang konyol ini memakan mayat klan Iblis Larangan, mereka berubah menjadi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang tahu? Yang Chen bertanya dengan ekspresi serius. Dia memandangi dua beruang hitam Gunung Hitam dan dapat mengetahui bahwa mereka tampak kesakitan berdasarkan ekspresi mereka. Pada saat ini, seorang gadis duyung berkata, Tuan Muda, saya samar-samar ingat bahwa setelah dua beruang konyol itu mendapatkan mayat-mayat klan Iblis Larangan, mulut mereka tidak pernah berhenti, dan mereka makan dan makan selama beberapa hari hingga setengah hari yang lalu. Saya pikir mereka akan diam setelah memakan semuanya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menjadi seperti ini setelah menyelesaikan makanan mereka? Yang Chen tertegun sejenak dan menjawab, mayat-mayat klan Iblis Larangan memiliki efek perubahan yang sangat jelas pada kedua beruang konyol ini. Aku telah menangkap begitu banyak mayat klan Iblis Larangan, tetapi siapa yang mengira bahwa kedua beruang ini akan begitu rakus dan memiliki nafsu makan yang besar, mampu memakan begitu banyak mayat.
Dia menangkap begitu banyak mayat klan iblis larangan hingga mayat-mayat itu membentuk gunung, semua berkat angin naga kabut hitam yang memungkinkannya menangkap begitu banyak mayat. Tuan muda, tubuh kedua beruang konyol ini tumbuh dengan cepat, itu pertanda energi yang berlebihan. Jika tidak dihentikan, bisa jadi ada bahaya, kata beberapa gadis putri duyung dengan cemas. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, suku manusia ikan dan dua beruang hitam gunung hitam mulai peduli satu sama lain. Mereka tahu bahwa sangat berharga bagi dua beruang konyol itu untuk tetap berpikiran sederhana. Yang Chen juga merasa khawatir dalam hatinya dan ingin mencari solusi. Akan tetapi, saat dia hendak menghentikan mereka dengan paksa, ular piton cakar emas tiba-tiba menghalangi jalannya. Saudara Jin, apa ini? Yang Chen terkejut. Golden Claw menggeliat dengan tubuh ular piton raksasanya dan berkata, Tuan muda, Anda sama sekali tidak boleh mengganggu mereka berdua. Kenapa, saudara cakar emas? Seperti yang kau tahu, mereka telah memurnikan terlalu banyak mayat klan iblis larangan, yang mengakibatkan luapan energi yang serius, melebihi kapasitas mereka. Jika mereka tidak dihentikan, bisa jadi ada bahaya. Protes Yang Chen. Golden Claw berkata, Tuan muda, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi ini juga merupakan ujian bagi mereka. Ini adalah ujian yang harus dilalui oleh semua binatang iblis. Tidak seperti manusia, kita binatang iblis memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda untuk beradaptasi dengan cobaan yang diberikan oleh surga. Misalnya, selama luapan energi seperti itu, jika saya berada dalam situasi mereka, tubuh saya pasti sudah runtuh dan energi saya pun hilang. Namun, mereka mampu bertahan selama setengah hari, yang merupakan keajaiban tersendiri. Ini, Yang Chen ragu-ragu. Golden Claw meyakinkannya, Tuan muda, ini mungkin salah satu kekuatan suci beruang hitam gunung hitam. Mungkin kapasitas perut mereka dapat memecahkan masalah energi yang berlebihan. Yang Chen juga bingung. Dia tidak tahu bakat khusus beruang hitam gunung hitam, tetapi dia tahu tentang telapak awan hitam gunung hitam dan raungan dewa gunung. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan ilahi yang kuat, semuanya berasal dari beruang hitam gunung hitam. Kali ini, mungkin, seperti yang dikatakan Golden Claw, ini adalah ujian yang diberikan surga kepada beruang hitam gunung hitam dan awal dari transformasi mereka. Nak, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan mengganggu kedua beruang konyol ini. Kata monyet iblis bermata ungu dengan dingin. Senior Zijing. Yang Chen menjawab dengan hormat. Monyet iblis bermata ungu senior. Golden Claw juga menunjukkan rasa hormat. Melihat kemunculan monyet iblis bermata ungu, Yang Chen tersenyum enggan dan berkata, Senior Zijing, jika kamu tidak ingin aku menghentikan mereka, setidaknya kamu harus memberiku alasan. Monyet iblis bermata ungu tidak mau repot-repot menjelaskan, dan langsung menjawab, sepertinya aku tidak punya alasan agar kau percaya. Aku sudah menyampaikan pesanku kepadamu, terserah padamu apakah kau percaya atau tidak. Yang Chen ragu sejenak. Jika itu orang lain, dia bisa membuat keputusan dengan lebih mudah. Namun, beruang hitam gunung hitam ini adalah kelompok binatang iblis pertama yang mengikutinya, dan dia mempercayai mereka sepenuhnya, jadi tidak mudah untuk menyerah pada mereka. Tuan muda, mohon dengarkan kata-kata senior monyet iblis bermata ungu. Ia adalah binatang iblis, dan bahkan berada di peringkat kekuatan pertempuran iblis. Ia telah memberiku petunjuk berkali-kali, yang sangat bermanfaat bagiku. Kata-katanya pasti nasihat yang bagus. Kau tidak perlu mendengarkanku, tetapi kau harus percaya pada senior monyet iblis bermata ungu, kata Golden Claw. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya akan menunggu hasilnya. Dia memandang kedua beruang konyol itu, dipenuhi rasa khawatir. Dapat dilihat bahwa dalam waktu yang singkat, tubuh kedua beruang konyol itu telah tumbuh lebih besar lagi. Ukuran mereka telah melampaui gunung besar dan lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kalau saja ruang sungai mengalir 8 ujung tidak merupakan ruang interspasial, mungkin tidak akan mudah menampung dua beruang besar itu. Sebenarnya, apa yang paling penting bukanlah ukuran kedua beruang konyol itu, tetapi kekuatan mereka. Sejak awal, kekuatan mereka tidak banyak berubah. Namun sekarang Yang Chen sedang menonton, kekuatan mereka sebenarnya telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ketiga, dan masih terus menanjak dengan cepat menuju tingkat keempat, lalu tingkat kelima, tingkat keenam.
Kecepatan promosi mereka menjadi semakin cepat, dengan cepat melampaui Golden Claw yang terbangun dan mencapai lapisan ketujuh. Ini, Yang Chen benar-benar tercengang. Tampaknya kedua beruang konyol itu telah mengatasi masalah energi yang berlebihan dan mengubahnya menjadi terobosan. Hasilnya, energi yang awalnya meluap tidak lagi menjadi masalah, karena menyatu dengan sempurna dengan kedua beruang konyol itu. Karena energi dari pemurnian mayat klan iblis larangan tidak hilang, kekuatan dua beruang hitam gunung hitam tidak akan berhenti menerobos. Hebat, hebat, ini sungguh hebat, Yang Chen menyeringai. Apapun yang terjadi, kedua beruang hitam gunung hitam kini telah terbebas dari bahaya, yang merupakan hasil terbaik baginya. Bab 1120 Ruang Batin. Kekuatan kedua beruang konyol itu masih meningkat, dan setelah beberapa saat, mereka bahkan memiliki kecenderungan untuk menerobos ke alam bela diri bumi. Mereka sudah berhasil menerobos, kedua beruang konyol ini sudah berhasil menerobos ke alam bela diri bumi. Seru Golden Claw sambil mendesah. Perlu diketahui bahwa sebelum ini, ia selalu menyebut dua beruang hitam gunung hitam sebagai beruang konyol. Sekarang, dua beruang konyol ini telah melampauinya dalam hal kekuatan, jadi ia harus bekerja lebih keras, jika tidak, bagaimana ia bisa melayani Yang Chen? Sangat cepat, alam bela diri bumi tingkat kedua. Lapisan ketiga alam bela diri bumi. Lapisan keempat. Manusia dapat menggunakan menara ujian untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan demikian pula, binatang iblis juga memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat. Namun, semuanya ada batasnya. Sama seperti menara percobaan tidak dapat meningkatkan kekuatan alam bela diri surga, anggota klan iblis larangan biasa ini juga memiliki batas tertentu di mana mereka dapat meningkatkan kemampuan beruang hitam gunung hitam. Meskipun masih banyak energi yang mengelilingi dua beruang konyol itu yang belum mereka sempurnakan, kekuatan mereka berhenti di lapisan keenam alam bela diri bumi, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Pada awalnya, Yang Chen agak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi lama-kelamaan dia dapat mengetahuinya. Batas kekuatan yang dapat diberikan mayat-mayat klan iblis terlarang biasa ini kepada dua bersaudara beruang hitam gunung hitam mungkin adalah alam bela diri bumi tingkat ke-6. Jika mereka melampaui batas ini, bahkan jika mereka terus menyempurnakannya, itu tetap tidak akan berguna. Kedua beruang konyol ini belum mengalami kemajuan dalam kekuatan mereka selama beberapa waktu. Mungkinkah level ke-6 sudah menjadi batas mereka? Golden Claw bergumam pada dirinya sendiri. Saya khawatir begitulah adanya. Kita tunggu saja mereka bangun, kata Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Setelah mencapai batasnya, kedua beruang hitam gunung hitam itu tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Mengenai energi yang meluap di sekitar mereka, mereka tampaknya tahu bahwa memurnikannya tidak akan ada gunanya, jadi mereka benar-benar membubarkannya. Ketika mereka terbangun, kedua beruang hitam gunung hitam melihat Yang Chen. Bos, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kedua beruang hitam gunung hitam menggaruk kepala mereka dan bertanya. Yang Chen kini menatap kedua beruang konyol itu, dan nyaris tak dapat melihat kepala mereka bahkan ketika mendongak. Bisakah kalian berdua menyusut sedikit? Yang Chen bertanya dengan bingung. Tidak masalah. Beruang hitam gunung hitam memiliki kekuatan ilahi alami yang dapat mengubah bentuk sehingga tubuh mereka dapat mengembang atau menyusut. Namun, ada batas seberapa besar mereka dapat tumbuh, mirip dengan saat mereka berada di alam bela diri roh, mereka tidak dapat tumbuh sebesar sebelumnya. Sekarang mereka telah mencapai lapisan ke-6 alam bela diri bumi, mereka mungkin seukuran angin naga kabut hitam. Yang Chen percaya bahwa bahkan jika angin naga kabut hitam mencoba menerbangkan mereka, mungkin tidak akan mampu menghadapi dua beruang konyol ini. Dalam sekejap, kedua beruang konyol itu menyusut hingga seukuran karakter manusia dan mulai terkikik bodoh. Bos, izinkan aku memberitahu kamu, kita menjadi jauh lebih kuat kali ini, kata Penatua beruang satu. Aku merasa penuh kekuatan di sekujur tubuhku. Kata Penatua beruang dua. Penatua beruang satu sangat gembira, bos, izinkan saya memberitahu Anda, kami sangat kuat sekarang. Kami pasti dapat membantu Anda melenyapkan klan iblis larangan itu. Mereka sangat lezat, saya tidak pernah merasa cukup. Yang Chen tersenyum masam, menurutmu di mana kamu berada? Selalu ada makhluk yang lebih kuat di luar sana, ketika saatnya bagimu untuk menghadapi mereka, aku tidak akan ragu.
Bos, jangan remehkan kami. Kali ini, kami juga telah memahami kekuatan ilahi ketiga. Tetua beruang dua menepuk dadanya dengan wajah bangga dan bangga. Yang Chen tercengang, kekuatan dewa ketiga. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku bisa merasakan bahwa di dalam tubuhku, aku bisa menampung banyak hal. Aku merasa seperti perutku bisa menampung lautan yang besar. BR Elder 2 menjelaskan. BR Elder 1 juga mendesah, aku merasa perutku bisa menampung gunung berapi, tidak, hanya gunung berapi saja tidak akan cukup. Tapi kekuatan ilahi atau bakat macam apa ini, aku tidak ingat. Ada bakat seperti itu. Yang Chen benar-benar tercengang. Dia dapat memahami bahwa kedua beruang konyol ini tidak kecil ukurannya, tetapi mengatakan bahwa perut mereka dapat menampung lautan tampaknya agak berlebihan. Golden Claw menyela, Tuan Muda, mungkinkah deskripsi mereka merujuk pada ruang dalam yang dikabarkan? Ruang dalam. Yang Chen tiba-tiba membeku. Mendengar apa yang dikatakan Golden Claw, Yang Chen ragu sejenak, namun itu memang sebuah kemungkinan. Apa itu ruang dalam? Konon, beberapa binatang iblis berkekuatan dewa memiliki ruang terpisah di dalam perutnya, yang mirip dengan ruang 8 ujung sungai yang mengalir. Namun, tidak seperti 8 ujung sungai yang mengalir, ruang di dalamnya dapat menampung banyak hal berbahaya, dan kapasitasnya begitu besar hingga tak terlukiskan. Kuncinya adalah mereka dapat menyempurnakan hal-hal ini dan kemudian memanfaatkannya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkata, bisakah kalian berdua benar-benar memasukkan barang sebanyak itu ke dalam perut kalian? Pasti. Tadi, ada begitu banyak mayat klan iblis terlarang, baik yang besar maupun yang kecil. Awalnya, saat makan, saya merasa sedikit kenyang, tetapi sekarang, rasanya seperti saya hanya mengisi celah di antara gigi saya. Saya merasa lapar lagi. Kedua beruang konyol itu saling bicara. Bisakah kalian berdua merasakan apakah perut kalian mampu menahan angin dan hujan? Yang Chen bertanya lagi. Angin dan hujan. Kami tidak tahu pasti. Kedua beruang konyol itu menggelengkan kepala mereka seperti mainan kerincingan. Yang Chen merenung sejenak dan berkata, kalian berdua, buka mulut kalian. Aku akan mengirimkan sesuatu ke perut kalian, dan kalian bisa mencoba merasakannya. Ada yang bisa dimakan. Tuan Muda, cepatlah datang. Kedua beruang konyol itu tertawa terbahak-bahak. Yang Chen segera menggunakan api cair pengubah bentuk, dan api cair yang diubah oleh Ki sejatinya melesat menuju perut beruang hitam gunung hitam. Kedua beruang hitam gunung hitam membuka mulut mereka lebar-lebar dan melahap seluruh api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Namun, kedua beruang hitam gunung hitam itu dengan cepat mulai berguling-guling di tanah. Bos, perutku sakit sekali. Perutku juga sakit, Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 menjerit kesakitan. Mendengar ini, Yang Chen langsung mengubah api cair pengubah bentuk kembali menjadi bola Ki sejati dan membawanya kembali. Segera setelah itu, kedua beruang konyol itu berangsur-angsur mereda, dan ketika Yang Chen melihat mereka lagi, mereka sudah berkeringat. Yang Chen tersenyum kecut di wajahnya, apakah kalian merasa lebih baik sekarang? Bos, jauh lebih baik, tapi apimu terlalu kuat, membakar perutku, sakit sekali. Kata kedua beruang konyol itu. Yang Chen menghela nafas tak berdaya, kekuatan ilahi macam apa ini? Kamu hanya memiliki nafsu makan yang lebih besar, tetapi jika kamu benar-benar memakan lautan besar atau gunung berapi, itu mungkin akan meledakkan perutmu. Kedua beruang hitam gunung hitam menggaruk-garuk kepala mereka, tetapi beruang-beruang besar dalam ingatan kita yang diwariskan semuanya mengatakan bahwa mereka dapat menelan gunung dan sungai tanpa masalah. Apakah itu dibesar-besarkan? Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda, mungkinkah karena Golden Claw ragu-ragu untuk berbicara? Karena apa? Yang Chen penasaran. Golden Claw berkata, sebelum aku terbangun, aku juga memiliki beberapa bakat dan kekuatan ilahi yang biasa-biasa saja. Aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya lebih dari sekali. Mungkin ruang batin mereka nyata, tetapi belum terbang. Bab 1121. Golden Claw juga tidak yakin tentang ini, karena semua binatang iblis berbeda satu sama lain, tidak ada seorang pun yang dapat dengan pasti mengatakan bahwa gejala yang dialami beruang hitam gunung hitam semuanya sama. Namun, ini mengingatkan Yang Chen dan tiba-tiba membuatnya mengerti. Kebangkitan, aku selalu mendengarmu menyebutkannya,
tapi apa sebenarnya kebangkitan itu? Kedua beruang hitam gunung hitam menggaruk kepala mereka dengan bingung. Yang Chen menyeringai dan berkata, kalian berdua beruang konyol sedang beruntung, cepat keluar bersamaku. Beruang hitam gunung hitam tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yang Chen, tetapi mereka mematuhi kata-katanya. Mendengar instruksi Yang Chen, mereka keluar dari ruang sungai delapan ujung yang mengalir bersamanya. Setelah meninggalkan ruang sungai delapan ujung, Yang Chen memberi instruksi kepada Yun Lu dan yang lainnya untuk membuat larangan penyegelan dan formasi sederhana di kediamannya agar tidak diganggu orang lain. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, pergi ke negara Dewa Tiandu di medan perang ini sangatlah berisiko, dan itu mungkin mengungkapkan bahwa aku adalah penguasa negara Dewa Tiandu. Namun, perjalananku ke negara Dewa Tiandu hanya untuk mengirim dua beruang konyol ini untuk bangkit. Tidak akan memakan banyak waktu, jadi bukan tidak mungkin untuk mengambil risiko. Yang Chen segera mengambil keputusan. Kebangkitan beruang hitam gunung hitam tidak boleh ditunda. Begitu mereka mencapai kekuatan yang dibutuhkan, mereka harus bangkit sesegera mungkin. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen segera mengaktifkan arai teleportasi dan memasukinya bersama dua beruang hitam gunung hitam. Ketika mereka muncul kembali, Yang Chen dan dua beruang konyol telah tiba di negeri suci Tiandu. Kita sudah kembali ke sini, sekarang kita bisa melihat lelaki tua itu lagi. Kedua beruang hitam gunung hitam itu tertawa riang. Tunjukkan rasa hormat kepada tetua Yuban, lagi pula, dia adalah senior dari kalian berdua, beruang konyol, dan pernah mengurus kalian berdua sebelumnya. Yang Chen melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di negeri Dewa Tiandu dan berkata perlahan. Oh, kedua beruang konyol itu menggaruk-garuk kepala mereka. Yuban segera menyadari kedatangan Yang Chen dan segera muncul di depannya. Tuan muda, Yuban menyapa. Penatua Yuban. Yang Chen berkata dengan lembut, lihat siapa yang kubawa bersamaku. Yuban tentu saja melihat kedua beruang hitam gunung hitam itu dengan jelas. Melihat tubuh besar beruang tetua pertama dan beruang tetua kedua, Yuban membelai janggut kecilnya dan menjadi terkejut dan takjub. Kau benar-benar telah mencapai alam bela diri bumi lapisan ke-6. Mata Yuban membelalak karena terkejut. Yang Chen tersenyum, Penatua Yuban, sekarang mereka seharusnya sudah mencapai kriteria kebangkitan, kan? Dahulu kala, Yuban pernah memberi tahu Yang Chen bahwa di dalam negeri suci Tiandu, ada lingkungan untuk kebangkitan 5 elemen bumi agung, yang praktis dipersiapkan untuk dua beruang hitam gunung hitam, yang juga dikenal sebagai beruang bumi. Sayangnya, kedua beruang konyol ini tidak kompetitif dan tidak pernah mencapai kondisi dasar untuk kebangkitan, jadi mereka tidak dapat kebangkitan untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang berbeda, kedua beruang konyol ini telah mencapai kondisi untuk kebangkitan. Haha, tentu saja, mereka melakukannya. Yuban tertawa terbahak-bahak. Melihat Yang Chen, dia bahkan lebih kagum, Tuan muda, saya tidak menyangka Anda juga mencapai lapisan ke-8 alam bela diri bumi. Sungguh luar biasa. Tampaknya Anda, Tuan muda, memiliki sumber berkah yang dalam, menyebabkan kekuatan kedua beruang konyol yang mengikuti Anda meningkat pesat. Kalian berdua, meskipun otak kalian tidak terlalu tajam, penglihatan kalian cukup bagus, Anda telah menemukan guru yang baik. Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 bingung, bos, orang tua, saya selalu mendengar Anda berbicara tentang kebangkitan, tetapi seperti apa proses spesifiknya? Apakah akan ada sesuatu yang lezat? Yang Chen berkata, Penatua Yuban, aku akan menyerahkan kedua beruang konyol ini padamu. Aturlah kebangkitan mereka. Aku tidak dalam posisi aman saat ini dan harus segera kembali. Meskipun tidak diketahui apakah bakat dan kekuatan ilahi BR Elder One dan BR Elder Two akan benar-benar bangkit dalam arti sebenarnya setelah bangkit, terlepas dari itu, bangkit selalu bermanfaat bagi kedua beruang konyol itu. Jadi, dengan cara apapun, bangkit tidak dapat dihindari. Begitu ya, Tuan muda tenang saja, serahkan saja masalah ini padaku. Saat kau kembali, aku berjanji akan memberimu dua beruang hitam gunung hitam yang lebih kuat dari sebelumnya. Yuban berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, terima kasih, Tetua Yuban. Yang Chen tersenyum. Tanpa banyak bicara, Yang Chen berpisah dengan Yuban dan meninggalkan negeri suci Tiandu. Yang Chen ingin tinggal di negara Dewa Tiandu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa.
Medan perang tempat dia berada penuh dengan ketidakpastian, dan dia tidak mampu untuk tinggal di negara Dewa Tiandu terlalu lama. Seperti dugaan Yang Chen, dia belum kembali lama ketika dia menyadari jimat transmisi suara datang dari dunia luar. Hah! Yang Chen mengambil jimat transmisi suara dan mendengarkan pesan di dalamnya. Hal ini menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening, apakah seserius itu? Yang Chen segera membuka pintu dan keluar. Teman muda Yang, untungnya kamu tidak terlalu menyendiri. Sekelompok orang menunggu di luar, dipimpin oleh Zhang Zonyi. Melihat Yang Chen keluar, mereka menunjukkan ekspresi pahit di wajah mereka. Yang Chen bertanya dengan bingung, "Pemimpin Zhang, dan kalian semua, apa yang terjadi? Apakah klan iblis larangan menyerang dan sesuatu yang tidak terduga terjadi?" Dia baru saja mendengar jimat transmisi suara dan hanya tahu bahwa semua orang sedang menunggu di luar. Dia pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak mengalami kemunduran besar dalam perang melawan klan iblis larangan. Zhang Zonyi menggelengkan kepalanya, "Teman muda Yang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Orang-orang Sekte Wilayah Utara telah tiba." "Apa? Orang-orang Sekte Wilayah Utara sudah tiba?" Yang Chen terkejut dan gembira, "Bukankah itu hal yang baik? Mengapa kalian semua terlihat begitu khawatir?" Dia bahkan lebih bingung sekarang. Semua orang telah menantikan kedatangan Sekte Wilayah Utara, dan sekarang setelah mereka ada di sini, orang-orang ini tidak senang. Zhang Zonyi tersenyum getir, "Teman muda Yang, kau tidak tahu, orang-orang dari Sekte Wilayah Utara memiliki temperamen yang tinggi. Mereka berkata bahwa jika mereka ingin mendengarkan orang lain, prasyaratnya adalah mereka harus dipukul terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat dipukul, maka semua orang harus mendengarkan mereka." "Lalu?" tanya Yang Chen.